Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali bertatap muka meskipun berjauhan ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi tanpa apapun. Kita bisa menjalankan aktivitas kita belajar dengan nyaman, dengan enak gitu ya. Apapun kondisinya gitu ya. Baik, sebelum dimulai, saya akan ngecek kehadiran ya. Jadi mulai sekarang saya akan ngecek kehadiran biar jelas kalau nggak hadir itu kenapa, itu jelas alasannya gitu ya. Tanggal 15 ya. Nanti kalian juga ngisi daftar hadir ya. Yang link itu udah saya buka gitu ya. Tadi link daftar hadir akan saya buka dengan waktu jam KPM ya, jam 9.30 sampai setengah 11, setengah 12 gitu saya buka. Jadi silakan kalau siap akan mulai belajar bisa ngisi dulu gitu. Jadi kalau udah masuk waktunya. Baik, saya mulai dari kelas IPA 1 ya. Ainin Dita. Hadir, Pak. Ya, meskipun ini membutuhkan waktu berapa nggak apa-apa. Alia Sokura. Alia ada. Arya Wirayuda. Atifah Kamila. Hadir, Pak. Ayu Nandita. Ayu belum ada. Benazir Sanina. Benazir belum ada ya. Sambil saya lihat di peserta. Eza Fatihah. Eza ada. Fauzan Akmal. Ada Pak, hadir. Kandisa Septri. Hadir, Pak. Ibrahim Ahmad. Ibrahim hadir, Pak. Imtiaz Istihar. Hadir. Kanesa Latifah. Kanesya izin, Pak. Oh, yang taziah ya. Iya, ngelayar. Lukmanul Ikyas. Lukman ada man. Manda Nurrahman. Hadir, Pak. Mauldina Putri. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Muhammad Qiyam. Hadir, Pak, hadir. Muhammad Rizal. Rizal nggak ada. Muhammad Fitra. Hadir, Pak. Mutiara Risti. Mutiara nggak ada. Nadia Maharani. Hadir, Pak. Nailah Qadrunada. Hadir, Pak. Rahma Aulia. Hadir, Pak. Sepia Wulandari. Hadir, Pak. Safa Rizkika. Hadir, Pak. Sofi Maulina. Siti Zahra. Hadir, Siti Pak. Zahra ada. Hadir. Oke. Berikutnya Bapak, ya. Bapak Alia baru hadir, Pak. Bapak, ya, Mutiara Rizki, Pak. Alia baru hadir, Pak. Aduh. Ya, Mutiara. Mutiara baru hadir juga. Siapa lagi? Mutiara Rizki. Sofi Maulina, Pak. Sofi juga. Eza Fatihah, Pak. Eza Fatihah. Mutiara Rizki ya, Pak. Tiara udah. IPA 2.
Ahmad Kabir. Ada. Halo, Putra Imad. Hadir, Pak. Hadir Pak. Hadir, Pak. Andri Amin. Andri Amin. Nggak ada. Hadir Pak. Faila. Maaf Pak. Katanya masih timbel PO. Iya. Hilal Fauzan. Hadir, Pak. Imran Riza. Hadir Pak. Irfan Maulana. Hadir, Pak. Ismail Hasmi. Hadir, Pak. Lutfi Danu. Hadir, Pak. Malik Ardian. Malik. Misalina Waka. Itza hadir Pak. Muhammad Atar Gibran. Malik. Saya Pak. Ya. Muhammad Hafiz. Hadir Pak Hafiz. Muti Wulandari. Hadir Pak. Norik Mawan. Alhamdulillah hadir, Pak. Permana Al-Ghifari. Hadir, Pak. Prima Ayu. Hadir, Pak. Surota Ayuni. Hadir, Pak. Ria Novian. Hadir, Pak. Sania Almasan. Hadir, Pak. Sekar Arum. Hadir Pak. Siti Naila. Hadir Pak. Soraya Farhati. Pak, Soraya izin ke toilet, Pak. Ya. Sarifah Hagia. Sarifah ada nggak? Oke, IPA 3. Pak, assalamualaikum. Ya. Pak. Malik Ardian hadir, Faila Kansa izin Pak, bimbel. Oh ya. Berikutnya IPA 3. Adam Roman. Izin Pak, bimbel yang I'm Smart. Arya Wirayuda IPA 1 juga Pak. Oh, ya. Haji Madiansa. Haji ada nggak? Ada. Alkibutianisa. Alia Kresna. Altaf Mutia. Nggak ada. Amelia Zahra. Amru Yasar. Hadir, Pak. Dika Raudia. Jafar Fardian. Fadila Taskia. Hadir Pak. Tina Fitratul Fauzia. Tina nggak ada. Rustia Zaratun Najwa. Haikal Jamil. Hadir, Pak. Muhammad Fatih. Muhammad Fatur Rahman. Hadir, Pak, tapi mic-nya mati. Ya. Nafaulia. Hadir Bapak. Nanda Nurahim. Nanda Nurahim ada nggak? Putri Ayu. Putri hadir Pak. Siti Mutifah. Hadir Pak. Siti Nuraini. Hadir. Si Paulia.
Tiana Tian, Hadir, Pak. Wanda Ainun, Hadir, Pak. Wulandari Erika, Hadir, Pak. Zahira Aulia, Hadir, Pak. Zahra Dwi Maharani, Hadir, Bapak. Bapak, ya, Bapak maaf, Benazir izin bimbel. Bimbel I'm Smart itu, Pak. oh ya. Siapa lagi? Bapak Amelia Zahra hadir. Tadi baru selesai. Siapa? Ya, terima kasih. Amelia Zahra 12 IPA 3. Amelia Zahra. Ya, ada lagi? IPA 3 yang masih banyak kosong. Pak, Nanda, Pak. Ini, Pak, yang pembahasan IM Smart itu. Pak, Ayu Nandita ada. Ayu, iya. Altaf, Kebelan, Pak. Siapa? Altaf. Altaf ini pembahasan itu bimbel. Permisi Pak, Soraya udah ada. Oh, nah, iya. Nanda Nurrahim baru hadir, Pak. Baru masuk mic. Nanda Nurrahim. Pak Muhammad Rizal, Pak. 12 IPA 1 baru masuk, Pak. Muhammad Rizal. Bapak Alki Oke. Yanisa IPA 3 Pak, ikutan pembahasan TO. Oh ya. Para TO di mana? Di I'm Smart, Pak. Anismart di mana itu? Online ya Anismart. atau Iya. Online, Pak. Online, ya. ya? Baik, kalau sudah ya. Pak Masih ada Benazir lagi? udah balik, Pak. Benazir, mas tadi kemana? Habis dari TO. TO itu pembahasan. Udah selesai Pak loh? Jono, Ya. itu Sasa tadi tuh dari tadi udah hadir, tapi katanya udah jawab hadir, cuman mic-nya kayak nggak kedengeran gitu, padahal udah buka mic kata dia. Siapa? Syarifah. Oh, Sarifah ya. Oh, ya. Pak Lukman hadir, Pak. Ya, siapa lagi? Pak Wulandari Rika hadir, Pak. Wulandari udah. Bapak Alkif Denisa udah balik, Pak. Alkidianisa. Ya udah hadir. Ya. Bapak Syifa Aulia, Pak. Siapa? Aulia. Pak Sudah. Benazir ada ya, Pak? Ya, Ya. kelas IPA 3. Ya. Bapak Cika Raudia, ini Pak masih pembahasan. Terus tadi Ya. laptopnya mati, mau join ya. Ayo kalau digoreng kan. Oke, sudah. Kita mulai. Oke, baik ya. Jadi dulu kita berharap bulan September bisa masuk tatap muka, cuma kayaknya sekarang kondisinya malah lebih parah ya. Sehingga mungkin sampai nanti tahun depan ya baru tatap muka. Kalau enggak sampai lulus malah ya. Ya kita berdoa aja lah, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan. Yang penting sehat. Pak. Ya. Rohman Amin. udah hadir, cuma earphone-nya rusak gitu, Pak. Siapa? Adam Rohman, IPA 3. Ada. Oh ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, kalau sudah untuk masalah pelajaran, kita sekarang melanjutkan materi yang kemarin ya. Sudah siap kan? Saya share lanjutin materi yang kemarin. Kita kemarin sampai contoh soal ya. Sampai soal.
Jadi kemarin kita sampai soal ini. Ini kalau sih udah pada ngerjain, sudah pada selesai kan. Soal ini ya. 4 buah kapasitor C1, C2, C3 ya. Jadi ada 4 buah kapasitor. Ini kemarin kita udah kita gambarkan ya. Nah, ini. Jadi pertama ini C1 dan C2. Ini ya, C1, C2 ini dirangkai paralel. Kemudian paralel ini diserikan lagi dengan C3, kemudian terakhir diparalel dengan C4 ya. Nah, kita yang pertama suruh menghitung kapasitas total dari kapasitor, yang kedua nanti suruh menghitung besar muatan pada masing-masing kapasitor, gitu ya. Nah, kita bisa menghitung ini kapasitas kapasitornya ya. Tadi ini C1, ini C2. C3, ini C4. Jadi langkah pertama ini kita paralel dulu ya. Ini kita paralel. Langkah sebagai C paralel 1 ya. Nah, karena masih ingat ya persamaan untuk rangkaian kapasitor itu berbeda dengan rangkaian hambatan. Ya. Jadi kalau kita hafal susunan seri paralel dari hambatan, maka kapasitor tinggal sebaliknya gitu ya. Ini kalau paralel tinggal dijumlahkan ya, maka paralel 1, C paralel 1 tinggal kita jumlahkan C1 plus C2 ya. 20 tambah 30 akan dapat 50. Nah, kemudian kalau udah dapat ini udah dapat ya paralel 1, berikutnya kita serikan dengan C3 ya. Kita seri dengan C3. Ini kita serikan ini ya. Dengan C3 ini per C seri 1 per 50 ya, tadi paralelnya 50 tambah C3-nya 50 ya, per 50 2 per 50 atau C seri pertamanya adalah 25 gitu ya. Setelah semua dapat yang seri yang kuning ini kita paralel dengan C4 ya. Kita paralel dengan ini. Nah, ini paralel, kita jumlahkan yang atas 25, yang bawah 25. Gitu ya. Sehingga akan dapat C totalnya adalah 50 mikrofarad. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita peroleh C totalnya, atau kapasitas total kapasitor, berikutnya kita hitung muatan total ya, muatan total. Muatan total, Q total rumusnya Q sama dengan tegangan dikali kapasitas kapasitornya ya. Jadi 12 volt dikali 5 mikrofarad ya. Atau kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat 6 ya. 50 kali 6 atau 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, kita akan peroleh menjadi 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Ya. Nah, berikutnya untuk kita menghitung muatan pada Q4. Ya. Nah, ini kita prinsipnya, ya, prinsipnya adalah pada kapasitor yang dirangkai seri, kalau seri berarti yang sama adalah muatannya ya. Nah, jadi muatan itu kita analogikan sama dengan arus ya. Kalau arus kan masih ingat itu jumlah muatan per waktu. Jadi dalam hal ini muatan akan mengikuti seperti aturannya arus ya. Dia akan sama kalau pada rangkaian seri ya, arusnya sama. Kalau rangkaian paralel itu yang sama potensialnya. Ya. Jadi prinsip itu yang perlu kita ingat ya. Jadi ini muatan kapasitor seri akan sama muatannya
tapi potensial berbeda. Kalau rangkaian paralel, potensialnya sama, muatannya berbeda. Sehingga dalam hal ini, tegangan satu, ya, nah, misalkan ini saya anggap yang di atas ini, nah, saya kasih warna biru. Misalkan yang atas, ini saya anggap misalkan yang mendapat V1, yang bawah, misalkan tegangan 2 ya. Nah, sehingga nanti tegangan totalnya itu akan sama dengan tegangan pada V1 yang biru ini ya. Dan sama juga dengan V2 yang biru yang bawah gitu ya. Sehingga tegangan rangkaian yang atas ya, V1 saya tulis sebagai V1 ya. Ini yang rangkaian atas ya. Ini atas. Yang bawah yang sini ya, rangkaian bawah. Ya, jadi yang rangkaian atas sama bawah itu tegangannya akan sama ya, tegangannya akan sama. Karena tadi paralel ya, paralel itu tegangan sama, arus berbeda, sehingga muatan berbeda. Sehingga kita mendapatkan, maka yang area bawah juga dapat 12 volt, yang area atas juga dapat 12 volt. Nah, kalau sama dengan tegangan total pada rangkaian, gitu ya. Sehingga kita sudah tahu bahwa pada rangkaian yang bawah itu pada C4 ya, itu tegangannya 12 volt, ya, 12 volt. Maka kita bisa ngitung muatannya, tegangan yang ada pada C4 dikali dengan kapasitas kapasitor C4 ya, 12 dikali C4-nya kan 25 kali 10 pangkat min 6 ya. Atau 300 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Atau 3 kali 10 pangkat min 4 kolom ya. Ini untuk Q4 ya. Nah, berikutnya kita bisa menghitung muatan yang lewat rangkaian atas gitu ya. Kita lihat tadi bahwa muatan totalnya kan 6 ya. Ini total. Di totalnya 6 kali 10 pangkat min 4. Ya. Ibaratnya sebuah arus ya. Maka arus itu kan akan ini ya, akan mengalir ke atas sama ke bawah ya. Di percabangan ini kan misalkan ini totalnya di sini, ini percabangan atas, ini percabangan yang ke bawah ya. Sehingga seperti halnya arus, analogikanya, kalau muatan totalnya itu 6 kali 10 4, kemudian kita ketahui bahwa muatan yang di bawah itu adalah 3 kali 10 4, maka yang ke atas ya tinggal sisanya kan, 6 kali 10 4 dikurangi 3 kali 10 4, sehingga akan dapat muatan yang lewat rangkaian atas itu ya, itu adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Nah, berikutnya kita ingin tahu tegangan ya, tegangan pada C1, C2, C3 ya. Tadi tegangan yang atas kan total 12 volt ya. Maka nanti di rangkaian yang atas itu ada kalau C1, C2 kan jadi digabung jadi satu rangkaian ya. Anggap itu CP1 ya. Ini yang ini kan CP1. Kita bisa menghitung terlebih dahulu tegangan pada C3 ya. Karena C3 dengan C1, C2 kan hitungannya seri ya. Kalau C1, C2 digabung, kemudian hubungan C3 hubungannya hubungan seri. Kalau seri itu muatannya sama ya, muatan sama, tapi tegangannya berbeda. Sehingga tegangan di C3 dengan tegangan di C1, C2 berbeda. Nah, karena C3 itu sendiri lebih mudah kita hitung ya. Kita hitung tegangan pada C3. Nah, maka tegangan pada C3 atau V3 adalah Q yang melewati atas ya, dibagi dengan C3. Nah, tadi muatan yang melewati atas kan 3 kali 10 pangkat min 4 dibagi C3-nya kan 50 kali 10 min 6 kolom ya. Sehingga
bukan kolom syarat maksudnya. Sehingga 3 kali 10 pangkat min 4 dibagi 50 kali 10 pangkat min 6 akan didapatkan 6 ya, 6 volt. Ini 6 volt doang, bukan 6 volt. Jadi tegangan yang V3 adalah 6 volt. Kalau tegangan di C3 6 volt, maka tegangan pada C1 C2 berapa? 6 volt juga kan? Kan itu totalnya 12 kan? 12. Yang di C3 itu 6 volt, maka yang di C1 C2 berarti 6 volt juga. Gitu ya. Nah, sehingga kalau tegangan pada C3 sudah dapat, tegangan C1 C2 juga sudah dapat, nah kita bisa menghitung muatannya. Ya. Muatan pada Q3 muatannya sudah dapat ya. Kalau pada Q3 berarti 3 kali 10 min 4. Nah, sekarang tinggal menghitung muatan pada C1 dan C2. Nah, kira-kira berapa? Coba saya beri kesempatan kalau untuk menghitung muatan pada C1 dan C2. Nah, kita tahu tegangannya ya. Ini kalau saya gambarkan terpisah di bawah ini jadinya khusus C1 C2 ya. Ya. C1, C2, ya, itu aja. Sudah kita ketahui tegangannya 6 volt ya, karena paralel berarti tegangannya sama. Masing-masing ini 6 volt. Di sini 6 volt ya. Di bawah juga 6 volt. Nah, sama. Kita tinggal mencari Q1. Q rumusnya apa tadi? Q kan rumusnya V kan? V yang melewati itu berarti V kali C-nya kan? V kali C1. Nanti Q2-nya ya sama dengan V kali C2. Ya. Berarti 6 dikali berapa tadi C1-nya? 20 ya? Iya. Ya, 6 kali 20 kali 10 pangkat min 6 yang bawah 6 dikali 30 kali 10 pangkat min 6. Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi prinsipnya hampir sama dengan prinsip kemarin ya, arus sama tegangan. Prinsip di situ. Ya. Jadi kalau rangkaian seri arusnya sama, muatannya sama. Kalau paralel yang sama tegangannya, gitu ya. Itu prinsip dasarnya. Gitu. Nah, akan terlatih kalau sering latihan soal ya. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, saya lanjutkan ke berikutnya. Nanti ada latihan soal ya. Nanti bisa di. Oke, bisa dilanjutin ya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan berikutnya ke energi kapasitor. Sudah fungsinya, kapasitor itu mempunyai kapasitas besar ya. Jadi kalau kapasitasnya besar, dia akan menyimpan energinya juga besar, gitu ya. Nah, persamaannya energi kapasitor adalah W sama dengan setengah C kali V kuadrat, ya. Atau setengah QV, setengah kali kapasitas kapasitor kali tegangan kuadrat, atau bisa juga setengah kali muatan dikali tegangannya. Ya, ini energi kapasitor. Ya. Dengan sampai energi ini berarti materi ini selesai ya, materi kapasitor ini. Nah, berikutnya ada beberapa contoh soal ya, contoh-contoh soal. Ini di file yang kemarin kita sudah ada kalau nggak salah. Contoh soal yang pertama. Misalnya ada dua buah kapasitor identik.
mula-mula belum bermuatan, ya, akan dihubungkan dengan baterai 10 volt. Bila hanya salah satu kapasitor yang dihubungkan dengan baterai 10 volt, energi yang tersimpan adalah U. Sekarang berapa energi yang tersimpan jika dua kapasitor itu dihubungkan secara seri dengan baterai? Nah ini hitungan dasar kalau ini. Jadi soal yang tadi, yang pertama kan kalau energi untuk satu kapasitor kan energinya tadi W atau U ya. Jadi simbol energi itu bisa W, bisa U. U sama dengan atau W sama dengan setengah CV kuadrat. Ya, ini awalnya ya. Ini awalnya ini. U sama dengan setengah CV kuadrat. Kemudian dua kapasitor itu dirangkai secara seri ya. Karena secara seri berarti pakai rumus yang super ya. Super C total sama dengan super C1 plus super C2. Karena ada dua, kapasitasnya C menjadi super CT sama dengan 2 per C. Atau C totalnya adalah setengah C ya. Atau C per 2. Kalau kita masukkan dalam persamaan ini, U aksennya adalah setengah C total kali V kuadrat. Ya, C totalnya adalah setengah C ya. Ya, ini tadi C per 2 kan. Akan didapatkan ini setengah CV lagi. Ya, ini setengah CV itu kan sama dengan U awal ya. Sehingga akan diperoleh energi yang tersimpan jika dua itu dirangkai secara seri diperoleh setengah U ya. Jadi kalau akan semakin kecil ya energi yang tersimpan karena dibagi dua ya, dibagi dua. Jadi kalau disimpan sendiri dibanding disimpan dua orang ya dapatnya setengah kan ya, setengah gitu. Contoh berikutnya ini tak ulang ngerjain ya, coba sekarang kalian kerjakan. Sebuah kapasitor keping sejajar, atau ini sudah ada jawabannya kemarin ya, lupa. Masing-masing keping memiliki luas penampang 4 cm persegi, ya dengan jarak kepingnya 2 mm. Epsilon 0-nya adalah 8,85 kali 10⁻⁻12 farad per meter. Hitunglah yang pertama kapasitansi dari kapasitor. Yang B, muatan yang ditampung jika dihubungkan dengan tegangan 3 volt. Yang C, medan listrik di antara kedua keping. Yang D, energi yang tersimpan dalam kapasitor. Ya, silakan boleh hitung. Saya lupa nih ada jawabannya belum. Pertama, menghitung kapasitas kapasitor ya. Assalamualaikum, Pak. Salam. Bapak, ini saya Cika, baru bisa masuk Meet. Tadi laptop saya layarnya biru semua, Pak. Oh ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ya.
Oh, ternyata udah ada jawabannya yang ini ya. Pak, maaf Pak, soalnya mana ya Pak tadi? Gimana? Oke, yang A, kapasitansi kita hitung dengan rumus ini ya, C sama dengan N0 ya, kali A per D ya. Yang terpenting adalah luasnya dibuat meter ya, hanya itu berarti dari 4 cm persegi jadikan meter. Kemudian D-nya, jarak antar kepingnya juga diubah ke meter, itu yang penting ya. Jadi penyetaraan satuan. Nanti kalau udah disamakan, setarakan, maka tinggal masuk. C sama dengan E0 kali A per D. Kemudian menghitung muatan ya. Muatan berarti Q ya. Q sama dengan C kali V ya. Kapasitansi dari kapasitor dikali tegangannya. Kemudian medan ya, medan berarti E sama dengan V per D ya, tegangan dibagi dengan jarak antar keping. Kemudian yang terakhir menghitung energi, W bisa, U bisa, itu setengah CV kuadrat boleh, atau setengah QV juga boleh ya. Jadi kita mau pakai yang rumusnya seperti ini ya. Jadi C-nya E0 A per D 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian muatan ya Q C kali V, kemudian medannya C per D, energinya setengah CV kuadrat. Selanjutkan ya, atau ada pertanyaan? Nanti di terakhir ada latihan soal ya, yang perlu kalian kerja. Ini baru contoh. Berikutnya ini contoh soal juga. Dua pelat gajah dengan luas penampang masing-masing 0,05 meter persegi
dipisahkan sejauh 0,1 mm. Di antara dua pelat diselipkan dua bahan dielektrik dengan ketebalan sama masing-masing dengan konstanta dielektrik K1-nya 100 dan K2-nya 150. Tentukan kapasitansi yang dapat dihasilkan. Jadi karena diisi dua dielektrik ya, ini bisa seperti ini. Dari dua buah pelat diisi dua dielektrik yang istilahnya beda konstantannya. Karena dia seperti itu, maka bisa dianggap sebagai rangkaian seri ya, rangkaian seri. Nah, kita bisa menghitung karena itu seperti rangkaian seri, kita hitung C1 dan C2-nya masing-masing ya. Setelah dapat baru kita serikan ya, karena dia seperti rangkaian seri. Hitungannya seperti rangkaian seri. Yang contoh berikutnya, contoh juga bisa dilihat nanti ya. Berikutnya, ini contoh banyak. Sudah. Selanjutnya kalian bisa lihat latihan soal ya. Kalian download tadi di link, bisa berikan linknya. Soalnya seperti ini ya. Saya tadi udah ngasih link soal, dan soal seperti ini ya. Ada 6 soal ya. Kalau kalian download, dicoba mengerjakan ya. Dicoba mengerjakan. Jadi silakan sekarang latihan soal. Kalian mau keluar dari meeting juga boleh, mau tetap standby juga boleh. Ini tetap saya nyalain ya. Jadi nanti terakhir ini 10.20 ya. Nanti sekitar jam 11 lah. Jam 11:04 kita bahas soalnya ya. Jadi biar langsung selesai. Jadi sekarang saya kasih waktu sampai jam 11.15 untuk mengerjakan ya 6 soal tadi. Latihan ya, latihan soal. Jadi untuk mengecek berapa sudah paham atau belum gitu ya. Oke, silakan kalian ambil soalnya dan kalian selesaikan dulu. Itu bisa nyalain ya. Jadi kalau mau ngobrol ya silakan, mau di close dulu ya boleh untuk mengerjakan. Oke, saya akhiri dulu sementara, silakan mengerjakan soal. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Izin keluar ya, Pak ya? Ya, silakan nanti jam 11.15 ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, link soalnya di mana ya, Pak? Itu tadi di bawahnya link meetingnya tadi kan. Ketemu nggak? Tadi di bawah link meeting kan ada link file ya. Febi siapa sih? Yang nggak pernah masuk itu Aisyah. Aisyah siapa? Aisyah Rifani. Ampun Aisyah Rifani. Febi, Muhammad Febi kalau nggak salah. Muhammad Febi apa perlu? IPS 2 kan? Itu kemana? Di fisika aku mah. Jadi boleh masuk tugas sudah mengerjakan. Kira-kira mau ke IPA? Kalau dia mau ke IPA? Berat nggak sih dia? Saya sih belum tahu kalau kemarin ada ulangan Kita pengen mutasi hari ini.
Kenapa? Barusannya karena saya masuk